lagi rame lagi nih Bang. Apa tuh? Ini ada anggur fermentasi. Nah, Dia kenapa? dia bilangnya anggur wine halal. Bentar. Anggur. Nah, Anggur nih halal. nah. Tapi wine Fermentasi. wine aja haram. Ya kan? Wine kan di kita haram nih. Fermen haram kagak kata lu? Haram. Haram. Tapi dia bilangnya wine anggur fermentasi halal. Ya, Gimana bisa tuh? ini malah di botolnya itu dia udah nyantumin logo halal MUI yang terbaru kan. MUI kan baru ganti logo tuh kemarin. Oh. Itu udah ada logo halalnya dan udah ada nomor sertifikat lah bahasanya. Oh. Udah nomor halal ya? Iya. Ini kira-kira Ya dapetnya dari mana? Kalau memang itu anggur fermentasi, kok bisa dapet logo halal? gue gak ngerti dah. Katanya sih kalau gue baca dari deskripsi IG-nya itu dia ngejelasin kalau ini jus fermentasi tapi 0% alkohol. Kira-kira masuk gak Bang? Ya kalau jus anggur ya sih oke ya. Cuman kalau difermentasi, setahu gue pasti berubah, akan ada alkoholnya. Makanya dia penyebutannya jus anggur, bukan Iya. buah anggur difermentasi. Nah itu juga bisa jadi inian tuh. Perdebatan ya. Itu makanya malah dia bilangnya katanya ternyata ini sebutan wine halal ini nih, gue baru baca lagi nih, ternyata itu buat teknik promosi doang. Oh. Nah gue juga kagak ngerti juga nih masalahnya ini kan udah nyebar nih, udah nyebar beritanya, cuman nggak tahu siapa yang salah siapa yang benar. Kalau misalkan sampai ternyata proses pembuatannya fermentasi terus ngandung alkohol, berarti yang salah kan MUI MUI dong. yang udah ngeluarin itu. Berarti ini minuman syubhat nih. Minuman syubhat. Meragukan kehalalannya. Sekarang kalau masalah promosi ya, kenapa dia nyantumin logonya juga gitu loh. Oke, kalau lu mau promosi, lu fermentasi apaan kayak gitu bikin, pengen bilang halal ya udah di deskripsi gitu. Orang jadi ngeliatnya cuman iya gimmick-gimmickan doang nih. Percaya apa enggak orang ada yang mau beli, ya balik ke konsumen gitu. Nangkepnya ini minuman halal apa enggak. Tapi kan masalahnya kan ini di label ada. Kalau di label ada ini berarti nih minuman udah terdaftar seharusnya gitu. Ada yang meresmikan, ada yang menghalalkan nih. Iya. Kan? Iya. Menghalalkan segala cara. Nah itu kalau menurut gue sih hal seperti itu ya. Ini kan jadi bisa ada miskomunikasi nih. Dari MUI-nya apa bener nih udah ngasih ini halal. Tapi pas dicek itu nomornya keluar kagak di MUI? Biasanya kan kalau kita ngecek kan harus terdaftar dulu. harus terdaftar nih. Kita cek kan ya mau produk apapun lah. Oh iya nih halal nih. Itu udah terdaftar belum dia? Nah, gue itu nggak tahu tuh ini bener-bener udah dikeluarin sertifikat halalnya apa enggak. Cuman emang kalau dari berita ada 2 tuh yang nyebutin. Kan ada lembaga pengeluar sertifikat halal kan, lembaga di bawah naungan MUI. Ada yang bilang ada berita yang bilang kalau dia ngeklarifikasi nggak pernah ngeluarin sertifikat halal. Cuman ada lagi yang bilang kalau ternyata sertifikat halal itu dikeluarin buat produk jusnya. Nah, gue kagak tahu tuh mekanisme cara gue kalau misalkan gue punya produk, gue ngajuin halalnya kayak gimana. Berarti yang iseng bisa juga dari produsennya ya? Iya, bisa jadi juga dari produsen. Ngajuinnya jus buah. Ngajuin jus buah, iya. Tapi pas sudah ini ternyata ada minuman fermentasinya. Orang mah kalau mau kayak gitu ya jujur aja kan, terbuka kan. Tapi juga ini nggak bagus juga ya kalau sampai bener itu mengandung alkohol. Karena namanya kan pakai merek apa, Nabits. Ya, itu kan singgungan ya. Ya. Bahaya juga gitu. Kenapa pakai nama itu?
Iya. Dan produknya juga sebenarnya gua cek juga agak kurang sih penjelasannya kayak. Tapi udah banyak beredar. Kayaknya gua cek di toko-toko online udah ada. Toko-toko udah ada. Toko-toko online Wah, udah ada. besok beli ya, cobain. Perlu di kita tes nih. Ini apakah ini minuman memabukkan ya kan? Kalau sampai memabukkan, ya itu udah tanggung jawab, sebenarnya udah tanggung jawab konsumen sih. Iya. Cuman ada baiknya kan kalau kata Bang Roma kan, yang haram-haram itu kan itu yang dilarang ya kan? Ngasihkan tapi dilarang. Ya janganlah seharusnya kayak gitu. Udah fair-fairan aja. Kalau emang minuman fermentasi, bilang fermentasi gitu. Kalau minuman fermentasi sendiri kan di negara kita ini kan bisa dibilang legal, masih ada minuman khas daerah. Cuman ya kan status halalnya ini. Iya. Jangan membohongi umat gitu. Apalagi kan masalah kehalalan ini identik dengan agama Islam oleh orang-orang Muslim. Jangan sampai kita kejebak di situ gitu loh. Yang ada kita pengen coba, penasaran, tahu-tahu malah kena hukuman haram ya kan, dalil haram. Niat kita pengen coba yang enak-enak, nggak taunya itu yang dilarang ya kan. Itu kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Tapi emang iya sih. Yang parah itu sebenarnya kan bikin ramai itu di media sosial itu gara-gara ya itu, ini produk wine tapi disebutnya halal kan. Walaupun itu teknik promosi ya biasanya juga dari kemarin-kemarin ada yang bilang jangankan kayak gitulah, yang apa namanya, yang makan babi pakai bismillah aja di penjara gitu. Iya. Nah ini belum aja gitu ada yang bereaksi gitu kan. Apalagi ini kan jelas-jelas haram, tapi dibilangnya halal. Iya, apalagi ini. Iya nggak bisa, karena kita kan masyarakat mayoritas Islam. Karena juga banyak yang pengen nyoba, ngeliat, oh minuman baru nih, nyobain. Dilihat logonya halal, cobain ternyata haram, gimana? Iya, makanya gue bilang ini minuman syubhat. Meragukan ini minuman sebenarnya. Ini sih kalau gue bilang ya, iya bener-bener harus ditindak lah gitu. Jangan dicoba dulu, dites. Jangan dicoba dulu dengan syubhat, ya kan? Gue bilang, kalau gue minum gue mabok, lu mau tanggung jawab. Nah, terus kan ini kan masih usahanya, kalau gue rasa juga ini usaha skala kecil, nggak mungkin pabrik ya kan? Kayaknya sih gitu. Ya kan? Iya kayaknya. Ya ini masih bisa lah ditindak secara personal gitu. Tolong kalau emang ini minuman, emang ini unsur kehalalannya jelas, ya tolong diurus gitu kan. Yang enak kan umat juga, dia juga yang jualan, nggak ada yang dirugikan. Daripada kayak gini diem-dieman ya kan, udah kayak cewek ngambek aja diem-dieman. Tapi emang dari rame-rame ini ya maksudnya banyak banget ya yang apa namanya, kayak misalkan apa sih minuman khas Korea itu, soju halal katanya gitu ya, meskipun gak ada ininya ya, cuman ada yang bilang gitu soju halal segala macam ya. Mungkin ini juga ngikutin tren kali ya, karena sebelumnya nggak ada masalah kali. Cuman yang jadi masalah itu tuh cap halalnya tuh harus dicek apa namanya bener-bener, mulai dari proses pembuatan sampai ke. Tapi kan kalau kayak ngomong soju halal, mereka kan nggak mencantumkan logo MUI, itu kan cuman ya dianggapnya bisa candaan aja, akal-akalan aja. Tapi kalau ini kan udah ada logo MUI-nya yang sebenarnya apa? Ya identik bahaya lah. Ada logo halal kok, tapi ada fermentasi dalam prosesnya. Iya benar. Dan apa ya, kalau kata gue iya sih sebenarnya ini lumayan memperkeruh juga kalau nggak ada kejelasan. Kalau gue ngeliat faktor mereknya loh yang bahaya itu. Nabits ya kan, Arab gimana gitu ya? Bukan kan masalah Arab-Arabnya ya, depannya aja ada Nabi gitu. Nabi DZ nih, apaan nih ya kan? Iya. Kemarin aja yang masalah apa? Rendang babi aja, rendang tapi daging babi rame ya kan? Iya. Gimana ini minuman gitu loh. Satu namanya itu, kehalalannya belum tahu. Kalau sampai memancing keributan publik ya kan, ya apa ya, kalau menurut gue nih, kita jangan mau terlalu capek dengan hal ini juga. Atensi itu perlu, tapi
Tapi dengan udah di blow up-nya ke media, udah banyak orang yang tahu. Harusnya dari Kemenak, dari MUI juga, udah tindak langsung aja sih kalau menurut gua, biar semuanya jelas. Tapi emang bahayanya sih kalau abis kayak gini ya, karena ini kan berhubungan dengan agama ya. Perdebatannya suka ke ini, sara. Jadi Iya, suka itu bawa-bawa dia. Ituan lah, apalagi di sosial media ya. Iya. Ntar ujung-ujungnya dari gara-gara minuman ini bisa larinya ke politik ya kan? Kan kagak lucu aja gitu, nggak nyambung. Kan yang udah-udah kan kayak begitu. Tapi emang kalau kata gue ya, masalah ini ya, masalah halal terutama ya, bukan cuman masalah yang minuman ini doang gitu. Tapi sebelumnya emang kan sempet masalah juga ya, maksudnya kayak tiba-tiba produk makanan udah laku gitu kan, udah laku segala macem, tiba-tiba gak ada logo halalnya, diprotes sama customer, langsung dah ngurus. Nah gua kagak tahu dah ngeceknya kayak gimana gitu, cuman agak riskan juga sih kalau kata gua ya, maksudnya ini jadi permainan gitu, dalam tanda kutip. Ya sebenarnya mah mereka mau produknya kayak apa? Sebenarnya kalau nggak mau kalau memang masih belum jelas, nggak usah pakai logo halal. Udah bikin non alkohol atau nggak kasih sama sekali, gitu loh. Jadi konsumen juga tahu, nggak ada logo halalnya, atau ini nggak ada keterangan jelasnya, kan bisa ngeliat dari situ. Tapi kalau udah dikasih logo halal kan otomatis kita juga, nggak apa-apa nih udah ada logo halalnya, tapi ternyata bohong, itu logo halalnya masih belum jelas. Ya buktinya MUI juga nggak ngakuin. Ya emang sih kalau menurut gue ya, dari sisi produsen gitu mau penjual juga, ini jangan gampang menyematkan logo halal juga lah. Seperti itu kan sekarang kayak dikit-dikit apa-apa ada halalnya nih, ya kan? Ini halal, kosmetik halal, ini halal. Maksudku jangan dijadikan semata juga halal ini untuk mencari keuntungan gitu, untuk nge-grab market mereka gitu. Produsen juga harus tahu bahwa adanya halal ini nih, status halal dalam Islam ini kan jadi yang penting gitu loh. Itu kan bisa aja gue makan di pinggir jalan gitu. Let's say gue pengen makanan apa nih, ada logo halal ya, tapi masakannya bener halal gitu misalnya ya. Tapi berbarengan juga penggorengannya bekas, misalnya dipakai minyak babi, misalnya apa ya kan. Ini kita banyak juga tuh halal nemuin logo-logo halal di pinggir-pinggiran, kadang restoran pinggiran ada logo halal gitu ya kan. Cuman kita nggak tahu gitu apa campurannya gitu, bekas apanya gitu. Kan yang sebenarnya halal itu menjadi penting bagi orang Islam kan yang kayak gitu. Yang penting kejelasan dalam kita mengkonsumsi makanan, minuman atau lain-lainnya lah gitu. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu, jadi nggak usah gampang ini juga lah. Teknik marketing jangan mencari sesuatu yang benar-benar bisa narik massa gede banget gini. Akhirnya kan kayak gini sekarang, giliran bingung semua, salah-salahan. Ya kalau mereka kan jelas mereka cari pasarnya dengan mencantumkan logo halal. Berarti kan yang sebenarnya harus yang ngejaganya nih ya pihak-pihak terkaitnya yang mengeluarkan itu. Iya sih. Harus lebih ekstra, benar-benar neliti dulu. Dipastiin dulu bahan dasar. Bener nggak nih? Jangan sampai mereka udah ngeluarin tapi ternyata ditemukan ada begini. Apalagi masyarakat taunya produk itu halal atau enggak cuman dari cap logo halal doang. Sementara cap logo halal, jangankan logo halal, logo apa aja gitu di Indonesia kan gampang dicomot gitu maksudnya. Ngambil di Google, tempelin jadi gitu kan. Yang benar-benar harus diperketat kan masalah izin. Kalau kita izin halal, dapat sertifikat dan segala macam. Makanya ya itu yang harus benar-benar dijaga. Ya, mudah-mudahan ada nih status minuman jelas nih ya kan. Ya. Kalau emang halal gue pengen nyoba gitu, Bang. Ya, coba nanti lihat aja berita lanjutnya lagi gimana. Keluar yang perkembangannya. Iya, gue juga belum pernah nyoba sih kalau jus anggur.
Kalau jus anggurnya Jus sih anggur mah banyak dong. Banyak. Di minimarket di pinggir nemu jalan juga banyak. banyak gitu. Anggur nggak apa-apa. Anggur tuh kagak haram ya kan. Iya sih. Minuman energi rasa anggur aja ada ya kan. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Tapi kan yang masalah kan ini nih, salah fermentasi alkohol yang lain ya. Gue sih berharap sih biar jelas aja gitu statusnya gitu. Mungkin lebih buat kalau ada yang pengen buat produk serupa ya mending diurus lah. Ya kan ngurus juga kalau emang kita ngikutin caranya gampang kok gitu ya kan. Penting kita data-datanya jelas, nggak yang ribet juga gitu. Yang penting ketika produk keluar di pasar semua sama-sama diuntungkan. Iya. Kan? Yang penting ya sekarang mengopi aja, yang jelas halalnya. Ah, Enak bener ya.